Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, saya Hari Nugroho Trijulianto dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM air 037. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ROS dasar dan gazebo. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, ini ada beberapa materi dan juga percobaan. Percobaannya ada 1 sampai 20 nanti yang akan kita lakukan. Nah, di dalam materi sendiri, oke, bisa kita lihat sebentar. Nih. Jadi ada mengenai ROS 1 dan juga ROS 2. Nah, di sini itu nanti adalah ROS 2 dasar dan simulasi gazebo. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ROS itu yang adalah di pada video sebelumnya kita udah mempraktekkan mengenai ROS, bagaimana caranya berkomunikasi gitu. Nah, ini ada materinya, bisa dibaca seperti ini. Terus ada juga ROS materi kedua. Oke, materi kedua seperti ini. Nah, jadi tujuannya praktikum ini adalah untuk memahami konsep ROS to Humble, yang mana di dalamnya nanti ada node, topic, service, launch, dan lain-lain. Lalu ada juga gazebo classic sebagai simulator robot. Jadi nantinya gazebo itu mensimulasikan atau menunjukkan bagaimana suatu robot itu bisa melakukan mapping, melakukan analisis, melakukan mencari data dan lain sebagainya seperti itu. Lalu menjalankan dan juga memahami word SDF, from, empty, dan lain-lain seperti itu. Oke. Selanjutnya alat dan bahan, ini ada laptop, lalu ROS, gazebo, package gazebo praktikum, dan VS Code. Ini nanti untuk source code-nya sudah ada. Oke, langsung aja kita coba. Nah, di sini nggak bisa langsung kita run seperti ini. Kita run ini belum bisa. Nah, dia akan error. Makanya kita membutuhkan suatu perintah untuk diperintah melalui terminal. Nah, saya sudah membuat perintahnya antara percobaan 1 sampai 20 di sini. Bukan ini, mohon maaf. Nah, nih 1 sampai 20 sudah saya buatkan. Jadi kita sudah membuka terminal. Di sini ada terminal. Oke, kita klik. Lalu kita copy untuk yang percobaan pertama. Mohon maaf. Oke. Ini yang percobaan pertama, copy. Lalu di sini paste. Kita enter. Nah, dia akan menjalankan percobaan dan akan membuka gazebo. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal untuk percobaan pertama. Jadi percobaan pertama itu di sini adalah terkait untuk memahami cara membuka gazebo dari ROS 2. Lalu mengenal antar muka gazebo seperti toolbar, panel scan, basic panel, dan memahami Word atau SGF format. Oke. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini. Ini adalah Word untuk gazebo. Lalu Wordnya di sini ada QI, skin, lalu spherical coordinate, seek, atmosphere, wine, model, slide, dan lain sebagainya. Insert di sini seperti ini, layers. Oke, kurang lebih seperti itu untuk percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah Shape Launch. Ini kita copy paste dulu. Copy. Lalu di sini paste.
dan kita enter untuk menjalankannya. Nah, untuk percobaan kedua sendiri, ini merupakan cara belajar menambahkan objek 3D ke world atau di dimensi pada gazebo, lalu memahami properti fisika seperti massa, inersia, friction, dan collision, serta mengamati interaksi objek dengan gravitasi dan tumbukan. Oke, selanjutnya kita buka. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa objek. Di sini ada yang tabung, lalu ada bola persegi, dan ini ada semacam tembok penghalang gitu. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk percobaan kedua. Kita close. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Copy. Kita buka new terminal. Lalu kita paste di sini. Nah, kita buka untuk percobaan yang ketiga. Baik, percobaan ketiga ini adalah fungsinya untuk memahami format UDRF atau Link, Join, Collision, and Visual, serta visualisasi model robot di Airfish 2 tanpa gazebo dan menggunakan Robot State Publisher dan Joint State Publisher QI. Nah, tampilannya seperti ini untuk percobaan ketiga. Nah, ini ada display di sini seperti ini pengaturannya, lalu ini ada views, type, dan ini untuk join roda kiri bisa kita atur, dan ini join roda kanan. Tuh, rodanya bergerak seperti itu. Oke, lanjut kita ke percobaan yang keempat. Percobaan keempat sendiri yaitu mempelajari cara memasukkan spawn robot ke simulasi gazebo, mengenal service atau spawn entry dari gazebo ROS, dan melihat robot di gazebo dan TF3 di Airfish 2. Selanjutnya kita jalankan saja untuk percobaan yang keempat. Kita copy, buka new terminal, lalu kita paste di sini. Nah, selanjutnya akan menjalankan untuk percobaan yang keempat. Oke, seperti ini untuk percobaan yang keempat. Jadi dia ada Airfish 2 dan gazebo. Di sini ada semacam mobil, lalu ada dua objek. Nah, seperti ini objeknya. Ini mobilnya seperti ini. Ini ada objeknya. Ini untuk mobil. Seperti itu. Kita close dan kita close. Selanjutnya adalah percobaan yang kelima. Percobaan kelima ini adalah untuk menguji sensor. Terminal. Nah, sensor launch. Jadi, di percobaan yang kelima ini adalah menambahkan plug-in sensor kamera dan lidar pada Sharkcrow robot, membaca data sensor, dan melalui topik ROS2 dan visualisasi image kamera dan laser di scan Airfish 2. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi dia di sini ada kamera dan juga sensor-sensor lidar dan lain sebagainya untuk mendeteksi objek-objek seperti ada objek hijau, biru, dan yang merah. Seperti itu. Ini yang merah ya. Oke. Dan ini untuk tampilan di Airfish 2 nya. Lanjut kita close.
Kita masuk ke percobaan yang ke-6, Teleop Launch. Jadi ini untuk mengendalikan robot dengan keyboard melalui topik atau GMD file, memahami gazebo diff drive plugin, serta memantau odometri dan kecepatan robot. Nah, selanjutnya yang percobaan ke-6 kita copy dulu, lalu new terminal, terus kita paste. Kita tunggu untuk proses memulainya. Oke, nah ini sudah ada robotnya. Oke, seperti ini robotnya yang tertampil di gazebo. Lalu untuk di ArcFish sendiri tampilannya seperti ini. Nah, lalu masuk ke ArcFish seperti ini. Untuk tampilannya ada roda, lalu ada itu dan lain sebagainya. Oke, kita close. Selanjutnya masuk ke percobaan yang ke-7A. 7A ini adalah slime. Oke, kita copy, new terminal. Nah, lalu kita paste, kemudian kita running. Untuk yang 7A ini adalah untuk memahami konsep slime, menggunakan slime, dan juga membuat peta ruangan dari data LiDAR sambil robot bergerak. Nah, sini ya. Jadi tampilannya dia ada di suatu ruangan dan ada beberapa objek, dan nantinya adalah untuk memetakan gitu yang ada di dalam suatu ruangan ini. Ini tampilan dari ArcFish-nya. Oke, kita close. Ini juga kita close. Selanjutnya ada navigasi launch. Ini untuk menggunakan peta hasil slime untuk navigasi otonom, memahami stack nav2 planner controller recovery, memberi tujuan robot lewat ArcFish 2 dimensi nav goal. Selanjutnya masuk ke yang 7B, yang navigasi. Kita paste dan kita jalankan. Nah, untuk percobaan yang ke-7B ini, yang ke-7B ini kurang lebih juga masih sama. Ini dari hasil pemetaan yang sudah dilakukan menggunakan SLAM. Kita lakukan navigasi menggunakan data yang sudah ada. Nah, ini ada sensor-sensor, baik itu LiDAR, kamera, itu mendeteksi berbagai objek. Di sini ada objek seperti tembok yang menghalangi pancaran sinar LiDAR. Seperti itu tampilannya. Oke, kita close. Ini juga kita close. Lanjut ke percobaan yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah multi robot. Kita paste, jalankan. Nah, tujuannya adalah mengelola multiple robot di gazebo, memastikan topik tidak bentrok, dan mengendalikan dua robot secara independen. Nah, oke, mungkin bisa dilihat di gazebo kurang lebih seperti ini untuk tampilannya di gazebo, dan ada ArcFish-nya. ArcFish-nya seperti ini.
Nah, mohon maaf ini ada not responding, wait, jadi error karena kelebihan beban untuk laptopnya. Mungkin force quit ya, kurang lebih untuk percobaan yang ke 8 itu ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke percobaan yang 9. Percobaan yang ke 9, kita paste di terminal untuk menjalankan. Dan ini manipulator launch, memahami UDFR robot lengan, mengontrol join menggunakan join state publisher, dan memvisualisasi gerakan manipulator di Arvis 2. Oke, ini join roda kiri seperti ini, untuk join roda kanan seperti ini. Nah, tampilan robotnya masih loading. Oke, coba di nah seperti ini untuk tampilannya. Ini untuk pengendaliannya, slidernya. Dan untuk join roda kiri, join roda kanan, seperti itu. Oke, kita close. Ini juga kita close. Masuk ke percobaan yang ke berapa? 10. Percobaan yang ke 10 itu manipulator kontrol. Kita new terminal. Kita langsung aja jalankan. Nah, selanjutnya gazebo akan menampilkan percobaan yang ke-10. Itu untuk mengontrol robot manipulator menggunakan ROS2 control, memahami join group position controller, dan demo gerakan otomatis manipulator. Seperti ini. Ya. Oke. Jadi tampilannya seperti ini ya. Untuk percobaan yang ke-10. Manipulator, kita close. Masuk ke percobaan yang ke-11. Ini untuk memahami forward kinematic, menghitung posisi end effector, dan menghitung sudut join dari posisi target. Visualisasi market di Arvis 2. Lanjut ke percobaan yang ke-11, kinematik. Kita paste, lalu kita enter, dan kita running. Nah, gazebonya sudah tertampil seperti ini untuk yang kinematik, dengan Arvis-nya masih sama ya. Oke, kita close.
Ini juga kita close. Selanjutnya adalah yang ke-12. Percobaan yang ke-12, kita new terminal. Lalu kita paste, enter. Nah, untuk yang ke-12 ini adalah untuk mengenal robot turtle atau kura-kura. Spawn turtle bot 3. Seperti ini untuk tampilannya di AirFish ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini untuk yang ada di gazebo sendiri seperti ini. Jadi dia menampilkan robot kura-kura. Oke, kita close. Ini juga kita close. Masuk ke percobaan ke-13. Nah, copy. Kemudian yang ini paste, enter. Percobaan 13 ini adalah untuk membuat peta menggunakan slime dengan turtle pottery, memahami proses mapping dan menyimpan peta hasil slime yang akan kita gunakan. Nah, ini untuk gazebo-nya ya, kurang lebih masih sama. Dan untuk tampilan AirFish-nya ya, AirFish-nya seperti itu. Oke, itu ada robot kura-kura di sini. Oke, mungkin langsung aja lanjut ke percobaan yang ke-14. Turtle bot 3 navigation. Menu port, ini terminal, paste, enter. Nah, untuk percobaan yang ke-14 sendiri ya, itu masih sama, robot turtle. Lalu akan menampilkan tampilannya seperti ini. Kurang lebih masih sama dengan yang tadi. Oke, kita close saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ke-15. Kita copy, kemudian kita paste ya, seperti biasa. Nah, paste. Ini sebelum kita matikan dulu yang ini tadi, navigasi. Kita close. Nah, yang ke-15 ini adalah Omni Teleop. Ini untuk AirFish-nya dan ini untuk gazebo-nya. Kalau teman-teman bingung, yang ke-15 ini fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi untuk memahami konsep robot omnidirectorial dengan 4 roda omni, mengendalikan robot ke segala arah, maju, mundur, kiri, kanan, dan diagonal, serta memahami perbedaan dengan differential drive. Nah, seperti apa tampilannya? Kayak gini tampilannya. Ya, jadi dia ada semacam inilah ya, box dan 3 penghalang, biru, merah, dan hijau. Ini untuk AirFish-nya. Oke, kita close saja. Close for quick. Nah, selanjutnya adalah percobaan yang ke-16 atau Omni Slime. Kita copy dulu. Lalu di sini kita paste.
Kita jalankan. Oke. Nah, selanjutnya adalah OmniSlam. OmniSlam ini adalah bagaimana caranya kita menggunakan robot omnidirectional dan membandingkan mapping omni dan differential drive. Jadi keduanya kita bandingkan seperti itu. Nah, tampilannya sendiri untuk 3 gazebo seperti ini. Ada 3 tembok dan 1 garis. Setelah ini ada objek hitam. Dan ini untuk tampilan apa namanya? Airfish-nya. Ini bisa kita putar-putar ya. Oke, kita close aja. Karena sudah berhasil, kita close. Yang ini juga kita close. Selanjutnya adalah percobaan yang ke-17. Nah, kita copy. Kita tambah dan paste. Enter. Kemudian akan dijalankan percobaan yang ke-17. Nah, percobaan 17 sendiri itu adalah untuk navigasi otonom menggunakan robot omnidirectional dan memanfaatkan kemampuan gerak lateral omnidirectional. Nah, seperti ini untuk tampilan di Airfish-nya. Bisa dilihat. Ini bisa diputar-putar ya. Dan ini untuk gazebo-nya. Kalau lebih masih sama, kita close. Kita close juga untuk Airfish-nya. Close with saving. Masuk ke percobaan yang ke-18. Kita copy, paste. Nah, untuk 18 sendiri adalah menampilkan robot roda mekanom di gazebo dan mengontrol gerak omnidirectional menggunakan teleop twist keyboard. Nah, tampilannya seperti ini untuk robotnya. Nah, kotak seperti itu. Dan ini untuk tampilan di Airfish-nya. Nah, yang merah-merah itu adalah robot mendeteksi 3 objek. Itu ada hijau, biru, dan di sini ada merah. Oke, kita close. Dan ini juga kita close. Masuk ke percobaan yang ke-19. Ini copy. Lalu new terminal, paste. Nah, 19 sendiri itu adalah SLAM simulation simultaneous localization and mapping atau SLAM, menggunakan robot mekanom dan memanfaatkan lidar serta sensor kamera untuk mapping. Nah, untuk tampilan di gazebo kurang lebih seperti ini. Jadi udah di mapping, ada 3 objek. Dan ini untuk apa namanya? Hasil mappingnya. Seperti ini. Oke, ini kita close. Ini juga kita close. Masuk ke percobaan yang ke-20 atau percobaan yang terakhir, yaitu mekanom navigation. Oke, kita copy. Maaf. Oke, kita jalankan. Nah, untuk percobaan yang ke-20 ini adalah untuk navigasi otonom menggunakan robot mekanom dan memanfaatkan kemampuan gerak lateral mekanom wheel. Nah, untuk Airfish-nya seperti ini ya. Tampilannya, hasil pemetaannya, dan ini yang dipetakan. Kurang lebih seperti ini hasilnya untuk percobaan yang ke-20. Kita close saja. Ini juga kita close. Nah,
Mungkin seperti itu saja percobaan 1 hingga 20. Ini cukup sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.